dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta pukul 18.42 waktu Indonesia Barat dan saatnya kita masuk di Bincang Budaya dengan tema Lebaran Bekasi. Setelah kemarin selama sebulan Ramadan kita sempat off, tapi kita kembali lagi, kita berlebaran lagi dan sudah hadir dua narasumber kami, ada Bang Oman seperti biasa. Assalamualaikum Bang Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Bang? Alhamdulillah hari malam ini lebih baik dari kemarin dan ngucapin minal aidin wal faizin buat rekan Dakta semua. Baik, ditemani ini sudah tidak asing lagi di Bekasi, Ketua Umum Jajakan Nusantara dan Dewan Pakar BKMB Bagasasi ada Bang Damin Sada. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Amin. Sehat ya? Fijim. Sehat ya? Alhamdulillah, harus sehat terus. Harus sehat. Gimana lebarannya Bang? Ya sampai juga ke gabus gitu. Ini orang Bekasi yang nggak mudik ya? Iya. Kalau orang-orang bilang jaga kandang ya? Nah, jaga kampung. Jaga kampung. Iya, makanya jajaka. Baik. Saya ke Bang Oman terlebih dahulu. Lebaran Bekasi ini kan kalau setiap perbincangan kita di Bincang Budaya selalu ada ngomong Lebaran Bekasi. Dan inilah saatnya Lebaran Bekasi ya Bang ya, setelah Lebaran Idul Fitri ya. Nah, seperti apa untuk Lebaran Bekasi di tahun ini Bang? Nah, ini menarik nih, Ya. Neng Ulfi ya. Bapak Damin hadir malam ini nanti jelasin secara rinci dah gitu ya, Ya. dengan apa yang dipahamin sama Bapak Damin. Yang jelas Lebaran Bekasi itu kan selama ini kita tahunya sesuai tradisi sosial kita kan hanya ada di lingkungan keluarga, Ya. kemudian di jamaah-jamaah masjid, lingkungan bertetangga gitu dan lain-lainnya lah gitu. Tapi Bapak Damin akan membuat satu kegiatan yang udah lama sebetulnya, udah berlangsung dari tahun ke tahun, menggali potensi Lebaran ini dalam bentuk event kegiatan. Jadi secara kolektif nanti tuh ada kegiatan yang memang direncanakan. Kalau tadi di awal Bapak Damin akan coba mengungkapkan bahwa identitas kebekasian gitu udah jelas, udah diantak gitu loh. Nanti selebihnya biar Bapak Damin yang ngejelasin dah gitu Neng. Siap. Bang Damin, Lebaran Bekasi banyak orang menyebutkan, tapi asal mulanya nih seperti apa sejarahnya sehingga ada Lebaran Bekasi nih Bang? Jadi gini, sebenarnya ya kita hanya membangkitkan girohnya aja. Kalau bicara Lebaran itu kan kita memang umat Islam ya, Iya. umumnya itu kan Iya. ada Lebaran gitu. Nah, di situ kan banyak makna sebenarnya, banyak nasihat gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang positif. Mungkin kalau biasanya hanya di sekitar keluarga, Iya. tetangga kan. Benar. Jadi kalau besok kita mau Idul Fitri gitu kan, jadi udah terakhir puasa itu kita tuh nyorog Iya. ya ke orang tua atau ke saudara yang lebih tua dan ke tetangga-tetangga gitu. Jadi kita ngasih sesuatu, tetangga pun nanti ngasih kita. Nah itu nyorog kan. Nah itu udah bagian daripada Lebaran di situ. Nah terakhir kan pas hari rayanya juga seperti itu, kita saling mengunjungi gitu, saling silaturahmi. Jadi nggak ada negatifnya, semua positif. Nah Lebaran Bekasi di sini bukan berarti Lebaran Idul Fitri kita hanya orang Islam, tapi saya artikan lebih luas lagi. Jadi Lebaran Bekasi, jadi Lebarannya orang Bekasi, semua masyarakat Bekasi. Ya bisa jadi beda agama, beda suku, ya kumpul di sini. Gitu. Jadi bukan sekedar kita bicara Idul Fitri atau Lebaran Bekasi buat umat Muslim, enggak. Jadi kita lebih luas lagi dalam arti Lebaran ini. Jadi kita saling silaturahmi bukan hanya antar keluarga kepada tetangga, tapi kepada masyarakat umum yang ada di Bekasi. Baik, bukan hanya sesama Muslim aja ya? Bukan. Semuanya, karena kan Bekasi kan heterogen ya Bang ya? Iya, heterogen dia. Nah, itu yang harus dijaga nilai-nilainya ya? Iya. Berarti Lebaran Bekasi ini setelah Idul Fitri ya biasanya? Iya, setelah Idul Fitri. Kita juga kan emang nggak ada
kepastian tanggal berapa kan gitu. Iya. Kita lihat situasi aja. Nah, cuman kan kemarin juga kan kita sayangkan ya pemerintah katanya dengan alasan defisit atau apa Iya. ya sehingga tidak dilaksanakan tahun kemarin tuh. Biasanya kan kita mungkin udah hampir 10 kali nih 10 tahun. Jadi pindah-pindah kabupaten ke kota, kota kabupaten, paduan kota udah pindah-pindah tuh. Pas kemarin kita menyesalkan juga gitu dengan alasan defisit. Ya kita juga kan nggak memaksakan untuk mendapatkan dana dari Pemda. Iya. Iya kan? Sederhana pun juga bisa. Sederhana, dari dulu juga lebaran udah ada Iya. tanpa keterlibatan Pemda kan? Iya, benar. Itu. Nah cuma kan kita inginnya coba Pemda ya nggak dengan adanya ide dari saya dari Jaka Iya. ya diteruskan gitu. Jadi ini kan sejarah kan ya. Iya. Memang sejarah kita sebagai orang Muslim juga kan sejarah Bekasi. Ada yang Lebaran Bekasi seperti itu supaya anak cucu kita nanti nih melihat ya nggak. Oh ini budaya kita. Oh ini apa namanya adat istiadat kita gitu. Iya. Jadi pendidikan buat anak cucu kita kan. Nah kalau seandainya terus kita biarkan ya nggak ada kegiatan cuma Lebaran ya kan. Ya Iya. sekarang kan udah medsos udah Udah bukan lagi pakai surat kan ya ucapan selamat itu udah cukup. Nah kayaknya Iya. kan kalau nggak Lebaran nggak cukup kalau kita datang kan salam-salaman ya Iya. nggak saling minta maaf. Tatap langsung kan Lah, lebih enak ya. itu kan silaturahmi lebih bagus kan. Iya. Gitu makanya ya di sini di samping kita memang silaturahmi juga menjaga adat istiadat budaya Bekasi gitu. Yang memang sudah ada sejak dulu ya. Dulu Tapi kalau lahirnya idenya, kan tadi Bang Damin kan mengatakan ini sudah berjalan 10 tahun ya. Apakah sebelum-sebelumnya juga memang ada ya Lebaran Bekasi ini? enggak ada. Ada juga Lebaran Betawi di Betawi gitu. Betawi kan suku, Ya, ya kan? Pasti suku Betawi aja kan? ya. Tapi kalau Bekasi ini dari macam-macam suku gitu. Baru ada memang 10 tahun yang lalu dimulain gitu. Dicetuskannya ya. Iya, itu kan langsung dilaksanakan gitu. Kabupaten, kota gitu. Baik, berarti dari 10 tahun itu ganti ya kota, kabupaten ya? Iya. Ini menarik nih, Ya. Neng Ulfi ya. Jadi Bapak Damin itu melihat dengan kegiatan Lebaran Bekasi ini, bagaimana menjadikan Lebaran Bekasi ini sebagai ruang ekspresi budaya. Tadi kan yang Ya. tradisi nyorok, ya kan? Mungkin besok juga dimunculin ya Pak ya? Di acara itu Insya Allah kan? ada itu. Nanti juga ada silaturahmi masalnya kan. Mungkin ada sajian kuliner khasnya dari Sorokan itu tadi. Ada sayur gabus, ada Iya. tupat segala macam. Nah, yang menarik tadi itu, Lebaran Bekasi itu milik semua warga Bekasi. Ya. Tidak lagi ada sekat agama, ada sekat suku segala macam. Pokoknya Lebaran Bekasi adalah lebarannya orang Bekasi. Tempatnya nanti di mana, Pak? Di Saung Jajaka. Itu pas gerbang tol Gabus Tambun Utara. Oh, oke. Baik. Silakan Bang Oman, mungkin ada tambahannya? Banyak, jadi emang kita harus gali ya. Ternyata apa idenya Bapak Damin ini tadi selain coba memunculkan tradisi budayanya orang Bekasi, juga mau menguatkan identitas budaya Bekasinya, gitu loh. Mungkin dari beragam orang yang datang, tetap kelihatan nanti budaya Bekasi yang apa agak menonjol gitu Iya. ya, Pak ya. Nanti boleh diceritain Pak, apa aja Pak yang kira-kira yang menonjol dari kegiatan Lebaran Bekasinya ini? Apa isinya ya dari Isinya Lebaran gitu. itu ya? Ya isinya kan kalau kuliner tuh jelas ya. Ya. Kebanyakan khas Bekasi. Kedua kan ya tari-tari topeng ya. Mungkin nanti kalau ada kawan-kawan dari suku lain yang mau berpartisipasi, ya silakan. Seperti dulu tuh pernah ada beberapa suku gitu kan. Iya. Jadi nyumbangkan itu Lebih hiburan. beragam ya? Iya dulu pernah gitu. Ya mudah-mudahan besok juga banyak yang menyumbang selain apa namanya kesenian budaya Bekasi apa Betawi Bekasi kan gitu. Jadi yang lain juga ikut partisipasi. Kayaknya meriah banget ya. Iya, jadi Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. jadi udah mulai muncul tuh kalau saya catatan saya di sini Iya. ada pilar sosial gitu loh. Iya. Artinya gini,
halal bihalalnya itu kan nanti massal ya. Mungkin bukan 10-20 orang, ratusan bahkan ribuan kan ya. Ribuan ya. Wah, ini udah luar biasa nih. Terus ada pertemuan komunitas di situ kan. Iya. Ada berbagai suku, ada berbagai elemen masyarakat, dari birokrat sampai orang biasa gitu kan. Jadi kumpul di situ. Nah, yang menarik kan nanti muncul kuliner nih. Kita nggak pernah tahu nih nanti yang tersaji, mungkin ada kuliner yang selama ini nggak pernah muncul, gitu kan? Iya. Menjadi bagian dari identitas kebekasiannya. Kita taunya dodol, ternyata di Gabus sana ada lagi gitu kan. Kayak kemarin kan kita ada dondong kedongdong burung. Burung dodong ya. Iya. Iya, ini menarik nih, Pak. Jadi gini, kulinernya terus terang aja ya, kita juga akan mempromosikan makanan khas Bekasi yang memang belum dikenal masyarakat. Sebenarnya dari dulu tuh sama, ibaratnya umurnya tuh dengan Lebaran. Nah dulu kalau saya kecil, kalau orang tua tuh mau panen, ya, atau orang tua mau selamatan, itu pasti pakai lauknya itu ya, lauk makan, itu begana ayam. Ayam begana. Ayam begana Ya, kan? saya tahu, Mungkin saya denger tahu. kan? Tahu. Pernah makan? Iya. Heeh. Jadi kalau kita mau panen gitu kan, Iya. nah kita selamatan. Nah nanti atau setelah panen kita selamatan gitu, pasti nggak mungkin itu makanan lain. Begana. Pasti itu Ayam begana ya? Iya. Dan kedua juga ya kita kenalkan Bekasi. Jajanan. Ikan sayur gabus pucung kan? Iya. Nah, itu udah terkenal. Dan kita juga nanti mau kita perkenalkan nih sayur gabus kuning santan. Tuh. Jadi kita mau promosikan lagi nih ya, khas-khas yang Dulu memang pernah ada. iya. Dulu pernah ada, dimunculin lagi. Ini munculin lagi, bukan dimunculin ini mah emang. Bukan bukan yang hitam itu ya? Ya, bukan, itu kan gabus Gab- pucung. iya, gabus pucung. Ini gabus kuning yang di santan. Oh, inovasi nih. Oh. Iya. oke. Yang baru, hal baru nih. Bukannya baru sebenarnya mah udah lama. Udah lama ya, cuman nggak Tapi umum. nggak umum ya? Nggak Iya, umum. iya, Nah, iya. itu- Mungkin hanya orang-orang tertentu dan momen tertentu aja dah makanan iya, itu ya. nah, itu makannya tengah hari bolong tuh kalau orang bilang tuh, itu udah Aduh. seger banget gitu kan? Iya. Gitu. Nah, sama lagi ini saya juga kadang-kadang agak kecewa tuh, bukan kecewa juga gimana ya. Nah, bicara pecak. Ya. Pecak kan, pecak ikan gitu ya. Ya. Kalau pecak itu kan aslinya kan dibakar. Ikannya dibakar. Dibakar. Tidak digoreng ya? Itu pecak asli. Oh. Jadi kalau pecak digoreng, itu mah pecak goroh kali, goro-goroan. Pecak bohong. Bohong ya kayak gitu kan? Iya, iya. Pecak bohong dulu Iya. mah dari itu oncom Nah, doang. jadi gitu. pecak bohong. Iya. Pecak bohong. Saya sering ngomong ya, sering makan di mana-mana di warung kan? Iya, benar. Warung Betawi. Nah, kita ngasih tahu bukan protes. Iya. Kok ini pecak digoreng? Oh iya, Iya. Pak, emang di sini mah katanya digoreng. Ah, nggak begitu. Karena begini, kalau digoreng itu nanti bumbunya nggak meresap dia. Bumbu dari sambelnya itu Lah ya. nggak meresap dia. Ikan-ikan, bumbu-bumbu. Iya, Coba lihat dah. iya. Jadi nggak enak dimakannya. Iya. Tapi kalau dibakar, dia meresap tuh. Jadi kan kalau itu mah sebenarnya cuman bawang, ya cabe Diulek. diulek kan, dibakar gitu kan, disiram air panas. Lah udah. Itu Udah yang seger. Nikmat banget ya. Itu. Iya. Tapi mana-mana emang kebanyakan digoreng ya. Iya saya Tapi tahu. tapi juga ada yang masih dibakar ya. Ya ada. Itu cuman alasan aja dia mah karena nggak mau Ribet. Lama. ribet. Iya, itu alasan dia. Saya bilang ya udah kalau lu nggak mau gua kasih tahu ya udah gitu. Masing-masing. Bapak Dam ini mau mengembalikan sebetulnya kan bahwa pakem itu sebetulnya pecak dibakar kan gitu ya, bukan digoreng. Menarik. Ya, jadi kita kalau maaf nanti saya punya warung tuh nggak begitu, harus dibakar saya mah. Kalau emang nggak ada pecak ya nggak ada. Kalau digoreng janganlah. Oh iya. Begitu. Jadi kita juga nggak nerima terus. Oh saya yang digoreng. Enggak ada ya. Nggak ada ini yang dibakar kan gitu. Memang mungkin harganya lebih mahal kan dibakar beda. sama Iya, goreng. benar. Iya. Itu cuman kan jangan ngurangin rasanya itu, ya kan? Iya. Ya lama kan jadi nggak laku. Ya kalau kita rasanya kok begini, ya kan? Nggak nyambung kan sama kuahnya. Mm-mm. Itu.
Ini menarik ini Ya. Neng Ulfi ya. Jadi besok di Lebaran Bekasi yang diadain apa Jajaka Bapak Damin dengan apa elemen lainnya lah gitu. Reng-rengannya ternyata tadi selain tadi pilar sosial itu ada pilar ekonomi kan. Ya, banyak. Ada bajarnya, ada UKM-nya kan nanti Ya. kan dilibatkan. Insya Allah kulinernya. nanti kalau Kulinernya jadi kan yang khas-khas yang kita nggak tahu ternyata gabus ada yang pakai santan gitu kan. Kemudian juga ternyata pecak itu kudunya dibakar, bukan digoreng. Nanti mungkin ada produk kreatif lainnya, kayak Ya. misalnya baju Jajanan ya. Bekasi, fashion atau kerajinan, entah golong, entah apa gitu kan. Ini persiapannya bagaimana Mbak? Sampai ngundang orang ribuan kan? ya, Agak main-main ini. sekarang ini kan sangat mudah kita ngundang orang, ya enggak? Iya. Ya di medsos tinggal kita Hitungan detik ya. isi acara kan gitu. Cuma kita juga kan nggak bisa menafsirkan ini berapa ribu nih orang. Kan tiba-tiba dia ngajak-ngajak lagi kan ya. Ini berapa kan kita harus siapkan gitu. Iya. Ya cuman ya kalau bisa datang bawa bekal gitu. Karena begitu. Buat timbel. Bener, enakan bawa masing-masing ya? Kalau lebaran itu sebenarnya bener. mah jadi masing-masing kita makan tukaran kan gitu ya. Botram. Botram, ya. Nah, yang bener begitu sebenarnya mah. Bukan kita nyediain tuan rumah ya? Bukan, itu. Kalau cuma kan kita ini ya minimal kan gitu. Iya. Cuman memang kita sediain tuh Iya. kalau makanan khas gitu ya. Ini mah pada gabus pucung ada, gabus santan ada, Iya. begana ayam ada. Ada sayur ayam. Nah, ini Sayur ayam. khasnya lagi nih. Jadi sayur ayam kuning tuh sayur ayam bumbu maling ini, nggak tahu deh itu. Saya taunya kalau Bekasi itu bekasem gitu kayak sayur asem, bukan ya? Ya, bekacem ada sayur asem. Ah. Nah, cuma kan itu saya juga ini di daerah Sukatani kalau nggak salah. Jadi ada bahasa begitu. Ayam bumbu maling. Jadi ayam kampung Ah. dikuningin di sayur. Ah. Itu namanya ayam sayur bumbu maling. Nah, ini nggak tahu di bumbu maling saya belum gali nih. Iya, iya, Mungkin iya. karena mendadak kali ya. Dia bikin itunya. Atau bumbunya nyarinya maling gitu Nah, ya? nggak tahu deh itu belum saya gali, coba saya itu. Nanti saya kan ada warung nanti tuh Iya, di iya. situ kan di acara itu. Jadi Iya, iya. 4 andalan dulu tuh kita kasih. Nanti selain itu mungkin ada ribuan ketupat nanti. Iya. Mungkin Tuh. perlu diluruskan juga. Iya. Maling tuh maksudnya bukan pencuri, tapi Iya. maling, mak nyeling. Emak Gak tahu dah kita belum sampai ke sore. Yang penting ada bahasa begitu. Tadi empongling gitu kan. Tapi bahasanya jadi orang apaan sih kayaknya ya? Membuat aneh ya bang ya? Menarik Iya, ya, menarik. mungkin bisa jadi bumbunya boleh maling kali. Ya, tambah gak berkah dong. Jangan dong ya. Jadi emang enak gitu kalau saya udah ngerasain Ah. gitu apa dikuningin ayam kampung. Aduh Iya. kayaknya. Nah, Mantap sedep ya. banget dah. Itu. Ini kapan nih bang lebaran Bekasinya? 4 April hari Sabtu 4 April dari jam 8 sampai jam 12 lah waktu makan udah selesai gitu. Malam ya? Siang. Oh siang. Iya. Ini apa ya? Lagi-lagi di Lebaran Bekasi kita kan ketemu banyak hal ini, Iya. Neng. Jadi kalau saya kan coba cari apa namanya literasinya gitu kan, catatan-catatan. Ternyata ada beberapa pilar di sini kan. Tadi sosialnya dapat, ekonominya dapat. Saya nggak tahu nanti di edukasi pendidikannya atau pencerahannya gitu apa ada semacam ngobrol kongko budayanya, ada talk show atau yang lain-lain ini, Pak. Supaya nanti kegiatan ini kan juga memberikan pencerahan, Iya. pemahaman buat orang bahwa Lebaran Bekasi ini tujuannya supaya lu jangan pada lupa lu nih Bekasi nih begini nih gitu kan. Lebaran ini bukan milik orang Bekasi doang, maksudnya suku Betawinya, tapi dari Sabang sampai Merauke juga bisa gitu loh Pak. Itu memang gini, ya tergantung apa ya? Mungkin ya terutama tergantung budget kali ya, budgetnya gitu. Kalau memang setiap tahun gitu ya, siap Pemda membuat anggaran, ya itu bisa bukan hanya 4 jam 1 hari, kita bisa bikin 2 hari kan? 2 hari ya. Karena kalau 1 hari, apalagi setengah hari nggak mungkin kita Ya. bicara dialog seperti itu. Paling nanti maksimalnya setiap Perkopinda gitu kan, Bupati, Dandim, Polres, Ketua Pengadilan, Kejaksaan. Nah itu masing-masing mungkin 5-6 menit Ya. atau kurang ya silakan.
Oh, Dia sambutan kan gitu. Iya. Masing-masing. Ini kan lebaran namanya. Iya, Iya. benar. Bukan datang duduk dengerin pulang. Nah, dia kan ya mungkin It- selama ini jadi pejabat salah ya saya minta maaf. Iya. Itu kan? Iya. Itu. Atau kasih nasihat lah Iya. sebagai dia ya. Lah iya gitu, nasihatnya yang di situ pimpinan memang gitu ya. banyak maknanya gitu. Jadi masing-masing ya kepala pemerintahan kan, tuh, Iya. ketua DPRD ya silakan masing-masing gitu. Ya kita juga panitia nanti sambutan kan yang ngisi apa arti daripada lebaran Lebaran. itu kan kita jelaskan gitu. Dapat lo ya, Iya. apa ruhnya dapat gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin penekanannya kalau tadi bukan kendala, tapi misalnya biaya kalau bawa tram, semua orang bawa rantang, bawa apa namanya kayak orang nyorok, wah keren itu. Tapi nanti Makan macet bareng nggak gitu. Macet nggak tuh ribuan orang itu? Enggak ya, Ya, Bang? ya. Namanya juga ada Di hajatan. Bekasi juga tiap hari macet. Sekali-kali setahun sekali macet. Ada hajatan tetap macet ya, Bang ya. Macet. Malah orang Iya nanya, kan? ya, ada apaan macet nih Nah itu lemah. justru menjadi penasaran kayaknya Bang ya. Iya. Iya. Ya mungkin ke tol macet nanti itu. Iya. Kenapa? Yang depan tol. Iya. Jadi kemarin 2 tahun yang dulu tuh itu seperti itu. Jadi semua ya kepala desa beserta camat Iya. itu membawa masing-masing rantang Oh iya. gitu. Dia diberikan ke bupati sebagai orang tua gitu. Wah ini menarik nih ya. Tapi isi rantangannya nggak ditentuin kan bebas ya Bang ya? Apanya? Isi rantangannya bebas. Nggak ya? bebas. Mau kue, mau lauknya apa bebas gitu. Nanti kita makan bareng-bareng di situ. Nah itu enaknya kayak itu ya. Pokoknya yang Ngedeprak gitu di lapangan ya. Pun jamblangnya lagi musim, Nah, kan, itu bawa kayak gitu aja. Kecapinya lagi musim bawa gitu kan. Iya. Iya ini. Jadi luar biasa. yang udah terlaksana itu seperti itu 2 tahun yang lalu itu. Jadi masing-masing bawa gitu kan, bawa rantang-rantang macem-macem Iya. gitu kan. Ya udah makan bareng, siapa yang mau makan ya udah gitu. Itu saling tukar atau mereka yang bawa ya udah ngedeprak bareng-bareng kita Dia makan. ditaruh. Heeh. Ya kan nggak mungkin punya dia dimakan, dia kan hasil orang lain kan. Iya. Punya kita dimakan orang lain Punya kita. kita makan Ah. gitu. Iya, tukaran. Tukaran gitu. Ini tradisi yang sebetulnya Iya. memang harus Ya mudah-mudahan diteruskan. besok bukan hanya kepala desa sama camat yang ngasih antaran gitu. Kalau ada antaran namanya kan nyorok. Iya. Ya orang biasa juga datang ke sono kalau bawa bekal gitu, bawa ini bawa apa kayak gitu kan. kayaknya Nanti kalau- bok-bok nggak keduman makanan ya. Kan bisa makan bawa sendiri kan, Iya. gitu. Karena maaf aja kita juga memang anggaran terbatas. Ini menekat aja saya mah. Kenapa? Kalau kita nggak nekat ya besok ya nggak diadain lagi kan alasan begini. Lama-lama hilang. hilang. Masa adat hilang gara-gara Nggak ada duit ya. lah. Padahal dari dulu Lah, dulu lebaran aja. ada biaya jalan. Ya ya. dulu bebaritan nggak pada minta sama Iya pemerintah. bisa. Tiap tahun jalan itu. Masa sekarang ada alasan begitu? Iya. Makanya kemarin saya tegaskan, udah besok lebaran 2 minggu harus ada lebaran Bekasi. Gitu. Bismillah jalan. Bismillah. Ada duit Menjadi nggak ada hal duit. yang wajib ya. Iya, kita wajibin gitu. Abong Bah. Pada nggak ngoh kan gitu. Orang punya pohon tebu bawa tebunya dah. Iya. Nuak. Sapauan pohonnya bawa ya. Bawa. Singkong baru cepet bawa ya. Bawa gitu. Pisang segala macam. Pokoknya apa bayar dibawa ya Bang ya. Iya. Ini menarik nih kalau Iya, ini benar. terjadi. Karena emang terwujud gini, besok. kita sediakan tuh nggak full kursi. Paling berapa? Iya. Kebanyakan kita berdiri, yang lebaran mah nggak ada yang Iya. gitu semua yang duduk mah emang rapat kan gitu. Iya. Dalam Justru itu ya. Jadi saling nggak apa-apa di dalam pada keluyuran gitu kan. Iya. Acara nih ya pada jalan sono nggak apa-apa, itu namanya lebaran gitu. dalam suasana keceriaan, Iya. kegembiraan gitu ya, bisa cicipin makanan sesama apa saudara gitu kan. Mungkin nanti yang dari Aceh bawa makanan khasnya dari Iya. Papua gitu kan, Maluku. Wah, ini menarik nih. Gitu. Datang Bang. Insya Allah gitu ya. Pokoknya Bismillah gitu kan. Ini menarik. Jadi kan tadi begini, saya sering katakan bukan hanya di lingkup kita sebagai orang Islam. Nah kita kan bagaimana nih, ya maaf aja, bangsa kita seperti negara kita kan. Ya. Kalau kita nggak silaturahmi antara anak bangsa, bagaimana ke depannya? Benar. Bukan sekedar kita sama saudara kita, tetangga kita lebaran, tapi kita juga kita kokohkan ini. Karena di situ kan ada kita kokohkan Iya. silaturahmi antara anak bangsa, gitu. Dalam keadaan negara seperti ini, ya kita bersatu. Nah,
apa medianya? Ya Lebaran ini ayo kita silaturahmi. Insya Allah kalau kita sering silaturahmi, ya apapun bebannya, apapun berat bebannya itu akan Jadi ringan. ditanggulangi, bisa tertanggulangi gitu. Tapi kalau kita masing-masing, Iya. wah, Mau jadi apa bangsa ini? Ya? repot kan? Iya. Nah, kita jangankan bicara suku lain. Ya, Bekasi aja dari Gabus ke Keranji ke sini kan udah beda. Lu siapa lu? Iya. Iya kan? Karena nggak pernah ketemu. Iya, iya, iya. Ya kan? Tahu-tahu ribut nih anak muda kan. Tanya-tanya anak siapa lo? Di Gabus. Ya, Haji Piin. Lah, itu mendek gua dah. Oh, iya kan? Ketemu Karena pongkotnya dah. ketemu jangan karena Iya. berantem ya. Nah, ini karena Lebaran Bekasi ini. Jadi kan tahu saudara kita siapa, gini kayak gitu. Jadi sangat positif sekali sebenarnya. Dari kekeluargaan yang di Iya. lingkup keluarga tadi diperluas sama Bapak Damin dan kawan-kawan di Jajaka itu menjadi kebangsaan gitu loh. Silaturahminya dijaga gitu ya, Pak. Iya. Wah, iya, iya. Baik. Tapi Bang jangan hanya yang tua-tua aja, anak-anak muda kan juga harus dikenalin ya. Misalkan nih bawa si anak nih, ini kenalin Iya. nih saudara lu, engkong lu, encing lu, dan sebagainya gitu ya Bang ya. Lah emang kalau misalnya ya khususnya Jajaka nih, Iya. bukan anggotanya doang. Nanti anak istri dibawa begitu, kenalin nih gitu. Bukan hanya anggota dia, enggak, Iya. bawa anak istri gitu. Jadi nyambung. Pengenalan ya kepada anak-anak mudanya. Iya, Orang mati obor kalau orang hormati Bekasi. obor ya. Benar ya. Iya, iya, iya. Nanti yang kesini-sini nggak ada lebaran Bekasi kalau nggak dikenalin ya. Nah, itu kan makanya begini. Ya maaf ya kalau kita bukan tendensius gitu ya. Kita orang Bekasi udah nggak ada kesempatan ya. Kecil sekali kesempatan untuk membuat kebijakan, ya enggak? Iya. Ya kan? Mm. Ya, kita terbuka aja. Di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi, siapa sih yang punya kebijakan? Ya, apa pernah tuh nanya sama orang Bekasi? Ini begini-begini Bekasi, gue mau bikin ini, apa nggak pernah nanya? Nggak pernah kan? Ya itu, kita kecewa terus terang aja. Ya mentang-mentang dia udah di atas kan, lu siapa? Nah ini kan yang nggak bagus kan itu. Nah kita udah seperti itu, ya nggak ada kesempatan orang Bekasi untuk berbuat. Nah, kita diem. Ya maaf kalau orang mana-mana katanya, oh, gue orang Bekasi. Ya lu Ya. jadi pejabat aja belum tentu kan? Iya. Kalau bukan kita, kan kita ngomong, kalau bukan kita siapa? Iya. Kalau bukan sekarang kapan lo peduli? Lah itu. Kita jangan mengandalkan orang luar, maaf aja. Omong kosong kebanyakan orang luar. Gue cinta Bekasi, cinta Bekasi. Ya. Jadi kalau bukan kita siapa? Ya kan yang mempertahankan adat istiadat kita. Bener-bener. Itu. Nah, kalau seandainya hilang, ya maaf. Kalau saya bilang ya mungkin orang Bekasi jadi gelandangan. Iya. Iya kan? Mana lo orang Bekasi? Ya ngomong aja kan udah ngomong. Orangnya kan udah nggak dipakai. Iya, bener. Iya, adat istiadat nggak ada. Lah gelandangan kan lu. Suku apa lu? Bekasi. Mana Bekasinya? Itu. Apakah mau kita seperti itu nanti? Iya. Ya di kampung sendiri jadi gelandangan. Nah Bener, itu. bener. Dengan kita mempertahankan adat istiadat dan budaya, itu kan udah jati diri kita yang nggak boleh hilang, nggak boleh dihapus. Siap. Ya. Ya soal miskin kaya masa bodoh. Tapi Iya. kalau Itu adat di Bekasi ya. itu. Jadi itu. poinnya Neng, apa Lebaran Bekasi ini jadi makin memperjelas Ya. keberadaan atau identitasnya orang Bekasi gitu loh. Dengan apa namanya tadi kegiatan Lebaran Bekasi ini berbasis budaya lokal ya, Pak, Iya. ya. Jadi kagak kehilangan apa identitasnya. Tunjukin orang Bekasi ya kan. Bekasi yang benar-benar punya identitas. Ya. Jangan jadi gelandangan di kampung Siap. mewek. Baik. Bang, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang budaya Lebaran Bekasi ya. Nah, ini tentunya yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat masyarakat Bekasi, kabupaten atau kota ataupun juga masyarakat yang ada di Bekasi intinya ya untuk bisa merasakan Lebaran Bekasi. Tapi kalau apa sih yang membuat daya tarik Lebaran Bekasi ini, Bang? Sehingga masyarakat kayaknya harus nih datang ke Lebaran Bekasi gitu.
Ya karena memang jangankan orang luar Bekasi ya, Ya. dari daerah di sini. Ya orang Bekasi sendiri yang memang orang tuanya juga mungkin bapak, kakek, neneknya Bekasi, dia kan belum tahu nanti. Nah kan dia juga kan ingin tahu sebenarnya kan bagaimana sih Lebaran Bekasi. Itu kan sebenarnya intinya itu silaturahmi, Iya. ya kan, antara saudara, antara keluarga, antara teman gitu. Jadi nanti kita juga kan memang hal-hal seperti itu kita tunjukkan gitu, masing-masing ya keluarga gitu kan, kita datang atau ketemu di situ kan saling maafkan kan gitu ya. Iya. Nah biasanya kan kalau nggak ada Lebaran Bekasi, ya udah cuma di rumah ya, tetangga, saudara. Tapi di sini kan nanti ketemu kan, oh kawan dari Cikarang, kawan dari Cibitung, kan gitu. Jadi sangat istimewa sebenarnya mah. Jadi kesempatan kita silaturahmi gitu. Ya mungkin ini maaf karena memang budgetnya juga kita minim. Ya kalau bisa pada bekal di rumah gitu. Iya. Apa bawa ya, Apa baik dan di jangan rumah kali ya? gabus pucung mau kemahalan ya nggak? Ya teri nggak apa-apa bawa, yang penting buat bekal kan gitu. Iya. Bok-bok nanti nggak keduman, sono kan? Ya kan? Masa lebaran buat tangan kosong ya? Ya, iya, jadi kan saling tukar menukar makanan ya nggak? Iya. Nah itu kan apa ya? Udah jelas itu pasti itu kebersamaan jadinya. Baik kan ada positifnya. Itu yang kita harapkan di situ. Jadi kumpul bukan sekedar lewat telepon, gue mau udah ucapan selamat Idul Fitri. Nah kalau saling pelukan ya, saling apa jabat tangan kan lebih beda ya rasanya. beda. Iya. Baik. Kalaupun diadakan di tempat ya Bang Damin, tapi ada di Bekasi lain mengadakan juga nggak masalah ya? Ya justru begini, kalau saya kan ya mungkin ide saya, siapapun ke depan ya di kota Bekasi, dulu pernah saya itu, saya kan nggak melaksanakan Iya. tahun kemarin kan di kabupaten. Nah, itu dilaksanakan oleh Pemda sini kota Bekasi. Ya silakan aja, saya nggak bakalan menggugat itu punya gua, enggak. Enggak. Yang penting di situ ada apa namanya itu ya, semacam ketentuan apa namanya, ada pakemnya begitu, nggak sembarangan. Iya kan? Nah, segala hal yang kurang pantas gitu, itu nggak bisa gitu. Sama ya bagus kalau orang lain tuh siapapun, ada Iya. organisasi apapun kan begitu, ya silakan aja. Iya. Itu justru saya seneng kan, berarti ide saya tuh dilanjutkan kepada yang lain gitu. Bukan hanya saya sebagai jajaka itu punya gua yang ngelaksanakan, enggak juga. Berarti dia melestarikan juga ya? Nah iya itu yang kita harapkan sebenarnya mah, bukan kita terus itu. Nah ini kan kudu punya ini juga kan Pemda. Oh, iya. Nah ya tempatnya terima kasih juga tuh dilanjutkan tuh sama Pemda, bukan dari kita panitianya. Itu pernah di kabupaten, di kota Bekasi pernah gitu. Tapi tadi pakemnya nih seperti apa Bang? Ya itu tadi kan, Ya, ya minimal kan makanan juga kan makanan khas Bekasi. Bekasi. Nah terus juga kan ada apa hiburan juga kan jangan terlalu Ya. Pokoknya menyimpang Bekasi jauh ya. ya, gitu. Oke, selama koridor ada Bekasi-Bekasinya, Silakan aja. Gitu. Tapi kalau udah melenceng, oh, kayaknya nih perlu ada perbaikan atau Iya. evaluasi ya Bang? Iya itu. Jadi kalau nggak ada pakemnya nanti kan sembarangan, Iya. iya kan? Siap. Bang Oman, gimana Bang? Ya dijelaskan tadi kan sama Mbak kan bahwa Lebaran Bekasi ini kalau saya kan lihatnya dari apa yang sudah berlangsung yang kemudian juga nanti akan dihidupkan lagi. Iya. Ternyata Lebaran Bekasi ini kan apa namanya memunculkan tradisi ya kan, tradisi yang memang masih hidup sampai saat ini kan. Dihidupkan lagi yang tadinya orang udah mulai lupa, dihidupkan lagi kembali diingat sama masyarakat Bekasi Raya. Tanpa ada sekat, dia dari mana-mana. Pokoknya kalau orang yang tinggal di Bekasi, dia menjadi bagian dari kegiatan Lebaran Bekasi. Itu satu tuh kan. Jadi kemudian juga yang datang nanti di Lebaran Bekasi itu kan bukan cuma dari orang-orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Kalau tadi Bapak bilang kan bisa saja nanti misalnya dari jajaka keluarganya, bahkan mungkin anak bayi juga Iya. hadir di sana kan ikut orang tuanya gitu. Ini hal yang menarik menurut saya nih, meskipun mungkin di dalam pelaksanaan nanti tadi kalau Bapak Damin bilang
kepentok nih soal anggaran, tapi kan Lebaran itu dari tahun jebot aja istilahnya, dari awal dulu tanpa ribet-ribet orang bicara anggaran jalan gitu loh. Terus problemnya memang belum secara apa, kalau lebih ilmiahnya tuh terkoreksi secara apa namanya ini profesional gitu. Maksudnya gini, Bang Damin kan Bapak ini berangkatnya dari semangat mempertahankan budaya. Kepengennya kan direspon nih ya Pak ya. Jadi gimana ya nanti nih supaya ini berkembang menjadi agenda rutin yang memang nilainya itu benar-benar terasa, identitas kebekasiannya muncul gitu loh, Neng Lutfi. Iya. Berharapnya seperti itu. Hal-hal lain mungkin nanti tanya lagi kita ke Bapak Damin gitu. Oke, baik. Semangatnya ya. Iya. Gimana nih Bang? Ya sebenarnya terus terang aja dua pemerintahan juga ini, terutama di kabupaten, udah diagendakan itu per tahun. Itu. Makanya yang 2 tahun ke belakang itu pernah Pemda semua. Pure Pemda yang ada Iya, ini. cuma kita ya apa namanya jadi tamu aja, nggak ada masalah itu. Ya, iya. Nah, cuman yang kedua nggak dilaksanakan, tapi alhamdulillah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Saya lihat tuh, walaupun saya nggak diundang gitu, nggak ada masalah Iya. ya nggak. Iya. Jadi kan ya saya sebagai pencetus ya ide ini saya bangga. Gitu, apapun alasannya bangga, siapapun yang melaksanakan itu saya bangga gitu. Ketimbang saya juga nggak bisa melaksanakan kan gitu. Iya. Itulah sebenarnya yang saya harap. Kalau Pemda 2 ini udah ya punya tekad untuk mempertahankan budaya Bekasi, alhamdulillah berarti kan. Iya. Jadi nggak susah-susah nanti saya maaf cari dana sono kemari ya gitu kan. Nanti apa ketampung apa enggak nih orang, apa dapat makan enggak, kebagian makan enggak kan gitu. Tapi kalau Iya. Pemda kan udah punya ukuran. Punya ya. Iya kan? Itu saya harapan saya seperti itu. Walaupun besok Pemda ini saya cuma jadi tamu nggak masalah. Mungkin itulah yang saya harap gitu. Ya, karena sudah ada yang meneruskannya Nah, ya. menurut kan itu. Tapi sejarah kan nggak bisa hilang. Iya. Ya, ini siapa yang di Lebaran? Damin Sada. Nah itu yang kita punya itu nggak bakal diambil orang itu makan gitu. Iya. Iya. Kalau acaranya boleh lu ambil. Tapi kalau Penggagasnya. nah, penggagasnya nggak bisa ditukar-tukar gitu kan, nggak bisa diganti itu. Kalau saya ngelihatnya gini, Neng. Jadi kalau ini terus berkelanjutan ya kan, ini jadi wisata budaya Lebaran ini kan, Lebaran Bekasi. Ya, bisa. Jadi orang udah tahu nih, pokoknya H plus sekian ada kegiatan Lebaran Bekasi, apakah di kota atau kabupaten. Itu berharapnya seperti itu. Ya. Bahwa nanti dukungan itu dari pemerintah kota kabupaten, bentuknya seperti apa. Oh, Damin kan legowo tuh, silakan aja gitu Ya. kan. Tapi kan namanya apa, proses perjalanan sejarah kagak bisa dilupain kan. Siapa penggagasnya. Kan memang sih ini masih harus kerja keras ya. Karena Iya. untuk mensosialisasikan, memperkenalkan ya kan, merangkul Gen Z kan, generasi Alpha ini kita kudu anu nih ya kan, cari format gitu kan ya Pak ya. Iya, iya, Kata benar. Bapak tadi kan udah nyiapin nanti besok bagaimana supaya ini menjadi menarik buat anak-anak Ya. Gen Alpha, Gen Z ini gitu loh. Baik, berarti harus ada konsep yang memang berbeda dengan kemarin, tapi pakemnya masih sama, tapi dikemasnya lebih modern ya, istilahnya biar semua bisa masuk gitu, Bang. Ya memang nggak ada masalah sebenarnya ya, kalau pakem itu kan beberapa aja nggak semua Iya. kan. Ya silakan aja dimodifikasi atau bagaimana Iya. kan nggak ada masalah. Yang penting semua kalangan tuh bisa masuk ada di situ di acara itu gitu. Nggak merasa oh ini bukan ya nggak Iya. apa golongan dua ini bukan kelompok gue, bukan, nggak begitu. Itu aja. Ya sebenarnya kan juga kan nanti juga anak muda kan jadi tua juga kan. Gitu. Ya tinggal kemauan yang muda dah ya enggak? Iya, iya, Kita iya. juga nggak bisa memaksakan gitu kan? Heeh, benar. Itu. Ini menarik ya kalau Iya. seandainya besok di Lebaran Bekasi ada cosplay gitu ya, apa namanya ya kan? Cosplay apa? Anak-anak Bekasi, anak-anak Gen Z itu tampil dengan ya dia mungkin ada ide-ide yang membuat identitas kebekasian muncul di situ. Kita kan nggak pernah tahu nih ide-ide mereka kan.
Iya. Bapak ngasih ruang ya kan, Lebaran Bekasi itu ruangnya buat masyarakat Bekasi untuk bagaimana menemukan identitasnya, ya kan. Mungkin ide-ide tadi bisa muncul, bahkan mungkin dari teman-teman Jajaka yang nanti kita nggak tahu bentuknya seperti apa, karena ini masih dalam apa namanya gagasan kan gitu. Iya. Yang menarik buat saya adalah tadi kegiatan yang sudah berlangsung dan mendapat respon dari masyarakat ini jangan sampai tadi kehilangan maknanya, pakumnya. Karena biasanya ini kalau dari catatan saya, analisa itu ada semacam komersialisasi apa namanya itu yang berlebihan. Misalnya yang dikhawatirkan Bapak Damin tadi kan acaranya berjalan tapi keluar dari pakem. Iya. Karena ada sponsor gede misalnya gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu Mbak, ya gitu loh. Nah ini yang diantisipasi. Jangan juga sampai misalnya kesakralannya menjadi hilang atau berkurang. Dari yang saya tangkap penjelasan Bapak tadi kan, pokoknya Lebaran Bekasi adalah identitas orang Bekasi tidak keluar dari pakemnya. Iya. Makanannya mungkin dimodifikasi, hotel bintang 5 nanti sajian. Iya. Iya kan? Benar-benar. Iya kan nggak Iya. boleh Iya. rasa gitu. Tapi tetap aja namanya gabus pucung, namanya Modifikasi yang ya? bener gitu Neng. Gimana nih Bang? Ya sebenarnya bukan dimodifikasi makanannya, tadi kita bilang ya supaya generasi muda ini hadir kan. Kita juga sebenarnya kan di luar ini, di luar acara nanti sambil makan gitu kan. Ya. Nah ada mungkin khusus bisa masuk 100 orang. Nah di luar juga nanti itu ada ketupat 1000. Nah di antara nanti yang VIP ini yang 100 sampai 200 orang tuh ribuan di situ. Nanti di sini emang ada panggung tuh. Cuman 2,5 kali 2,5 meter. Nah itu memang kalau diisi sama, iya kan? Mau Atraksi budaya musik segala macam. apa kan itu bisa sebenarnya sambil di situ apa namanya menikmati hidangan gitu sebenarnya. Jadi bukan acara lagi, acara pokok di situ kan ada tadi-tadi, di situ nanti ada yang makan, ada yang tampil lah, atraksi Ya, apa ya, benar, gitu, debus atau bagaimana kan, atau musik apa kan gitu, ya silakan aja gitu. Jadi kegembiraan muncul, suasana keakraban silaturahmi terjalin gitu ya. Ya, benar. Dengan lihat tampilan kesenian. Bisa jadi pencaksilat segala macam gitu. Iya, Gitu. Bener. Gitu Neng. Siap. Tapi hingga saat ini memang sudah, nih Bang saya mau tampil nih atau mau apa gitu Bang? Udah Iya, udah kita siapin. Ya mungkin nanti juga biasanya pas H-2 itu ada lagi yang itu. Ini saya ini ya silakan nanti waktunya itu. Dilihat gitu kan Iya. nanti pada saat waktu apa kan gitu. Itu aja. Jadi nanti pas acara juga ada, pas makan juga di tengah-tengah makan itu ada juga hiburannya di situ. Ya memang setiap tahun dia selalu ada di Lebaran Bekasi ya. Iya, biasanya mah. Kebayang kan Bang ya meriahnya Bang ya? Iya, jadi nanti ukuran keberhasilannya kan tadi Ya. kalau dari tahun ke tahun kan tetap yang datang itu kan bisa ratusan bahkan ribuan ya Pak. Itu udah sebuah keberhasilan gitu loh. Pokoknya apa massal gitu kan. Ya. Nanti tinggal partisipasi komunitas, ya kan? Ya. Nanti bahkan nanti komunitas disiapin panggung. Kalau mau tampil pencaksilatnya, mungkin mau main rebana, gambus segala macam disiapin ya Pak ya. Terus juga misalnya UKM dikasih kesempatan. Gak tahu nanti ada tenda-tenda atau gelarannya seperti Iya. apa gitu kan. Ini Lebaran Bekasi menurut saya itu nanti kayak semacam pesta rakyat gitu loh. Cuma memang suasana Lebaran. Iya, emang nggak jauh beda itu sebenarnya mah. Pesta rakyat Bekasi gitu ya. Iya. Tapi Lebaran suasananya gitu kan, maaf-maafan. Ya kan? Di suasana Lebaran ya. Iya, bener. karena gini, kita selain mengundang lewat medsos gitu ya, secara Iya. umum, kita juga sebenarnya khusus ada undangan Jabotabek. Iya, iya. Komunitas-komunitas sejabotabek. Jadi komunitas, terutama komunitas Betawi ya, sanggar-sanggar, Iya. Padepokan kita undang resmi itu. Coba gimana nanti kan? Orang Bekasi bilang tumplek blek ke Iya. Kalau ngisi cuma acara 2 jam, tamu aja kita suruh tampil itu. Iya. Lah macam-macam silat lah,
Ada sebenarnya nanti itu. Silat aja berapa perguruan ya? Lah iya bukan kita ngundang Bekasi, Jabotabek. Itu. Seru ya, Iya. asik nih, gitu kan. Karena kan begini, kita juga kan kenapa kalau masih ada waktu, ada tenaga, kita nggak pernah absen kalau diundang tuh. Mau di Jakarta, Bogor, Tangerang, gitu. Ya insya Allah kalau saya juga diundang nggak pernah absen ya hadir terus ya. Sekarang tinggal kita ngundang kan, Iya. ya, insya Allah pada hadir gitu. Gimana nih Bang, kelanjutannya Bang? Saya ya karena kalau kerjaan atau pekerja budaya gitu kan, saya melihat ini salah satu upaya ya, pintu masuknya bahwa kekhawatiran kita tentang bagaimana nyari identitas kebekasian itu dijawab sama kegiatan Bapak Damin. Lebaran Bekasi ini kan menjadi jawaban, Ya. gitu loh. Di sana nanti kan kelihatan budaya, tradisi, ya kan. Sebetulnya kan kalau bicara lebih luas lagi, budaya itu kan bukan cuma soal seni tradisi, Ya. tapi soal bagaimana masyarakat orang Bekasi berperilaku, bersikap, gitu kan, memaknai hidupnya. Poinnya besok pasti dapat sih, Pak. Sangat dapat Insya Allah. gitu loh, ya kan? Kenapa? Bisa jadi nanti mungkin ada kultum, ada apa ya? ada. Tausiahnya Iya gitu ya. kan, nanti Itu ada itu. karena kan yang saya tahu kalau Gak hanya salah, dunia aja ya, akhirat juga ada ya Bang ya. Ada, itu penting itu mah. Iya. nanti dikoreksi kalau Iya. yang saya tahu kan biasanya kan orang Bekasi itu ada yang jawaranya, ya kan, ada santrinya, ada Iya. tuan tanahnya. Nah besok kumpul tumplek-plek di situ seru, Iya. ya kan? Jadi yang udah kita konfirmasi itu ulamanya Ustadz Tile. Allah Akbar. Tuh, Iya. ya mungkin apa ya, seniman atau bagaimana ya yang udah kita ini tuh si Jiung itu aja. Tamu Oh, iya. tamu kita nanti itu. Insya Allah dia hadir. Karena udah Iya, kita iya. konfirmasi siap hadir ya Mbak. Udah siap hadir saya kan begitu. Ya apalagi yang minta Bang Damin, siap langsung. Iya. Iya. Nah tadi juga saya begini ya, saya terus terang aja nih terpikir gitu tadi ngomong gitu kan, ada dialog sebelum itu kan. Nah mudah-mudahan nanti memang ke depan kalau emang ada kesempatan lagi ya, mungkin biaya banyak, itu bisa kita bikin 2 hari. Ya. Nah jadi ada Lebaran Bekasi 1 hari ini nih kan, Iya. besok acara. Iya. Nah di sini diisi dengan acara apa? Tadi kan dialog Iya. atau bagaimana ya? Dialog kebangsaan, dialog budaya itu. Insya Allah nanti bukan hanya 1 hari. Sesama seniman Bekasi ngobrol dah mau Dia apa nih ngobrol, gitu mau ya. seniman, mau Heeh. siapapun orang Bekasi di sini kan, yang tinggal di Bekasi bukan hanya Bekasi aja, masalah budaya kan. Nah terus masalah kebangsaan. Nah itu. Nah besoknya baru haknya. Iya, Insya Allah gitu. Apabila dananya memang ada. Itu kan gak jauh dari itu budget kan. Iya gak gitu. ayo harus tetap jalan Bang. Iya itu harus. Iya. Gitu. Abong be ada tanah ya kan. Tahu, tanah itu nganggur. Iya. Yang jelas kalau saya Iya. lihatnya dari obrolan bincang budaya kita malam ini nih ya, Neng Luvia. Ya. Jadi menjawab ke pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah Lebaran Bekasi ini hanya sebatas event acara aja gitu atau nanti mengusung nilai-nilai sakralnya gitu loh. Atau bagaimana jadikan Lebaran Bekasi ini jadi ruang budaya, ruang ekspresi budayanya. Dan itu udah terjawab. Besok itu kan mudah-mudahan berjalan lancar, cuacanya cerah gitu ya, Mbak ya. Iya. Itu akan menjawab gitu loh. Bahkan mungkin aspek ekonomi sosial dan lainnya bisa kelihatan di situ gitu loh. Nah, tinggal nanti menggerakkan yang datang pada Lebaran ke sono digero-geroin, diaru-aruin dah besok bawa rantang gitu kan. Rantangnya mau Rantangnya ada isinya ya, jangan rantangnya aja. mau 3 susun, 4 susun gitu kan. Ya kan. Nah, ini luar biasa nih. Nilai strateginya dapat. Jadi gini, bagusnya 3 susun. Oh gitu ya. Iya. Apa aja? Jadi di bawahnya nasi, 1 rantang nasi kan. Nah, di tengahnya lauk, atasnya kue gitu. Jadi udah Lebaran paket beneran komplit tuh. ya. Hah? Udah paket komplit Paket ya. komplit itu. Jadi nanti kita taruh di situ masing-masing makan, bukan
kalau bisa bukan punya kita yang kita makan, Iya. punya orang lain kita makan, punya kita orang lain yang makan. Tukaran lah ya. Saling nyobain ya. Saling nyobain gitu. Tapi nggak tahu nih punya siapa, enak Lah banget iya ya. nggak tahu gitu. Jadi nilai sosialnya dapat, nilai ekonominya dapat di sini ya, gitu ya. Kalau tuker-tukeran itu kan apa kebersamaannya muncul ya. Ya, sosialnya. Nah, itu Ekonominya banyak UKM nanti yang banyak yang dagang-dagang juga Ya ya. insya Bang, Allah. ya? Kalau sekarang belum ini, itu mah cukup 2 hari bisa. Oh, pengkondisiannya Iya. ya. Tinggal nanti di branding aja itu nanti kan antara kota Enggak, karena kan begini, kita juga kadang-kadang kasihan kalau acara sebentar itu kasihan Iya, juga. jualan ya. Minimal tuh kalau ada UMKM 1 hari. Penuh kan ini kan cuma setengah hari. Iya, seharusnya full ya Bang ya. Harusnya full minimal 2 hari gitu, jadi berlanjut gitu, jangan separuh udah bubar kan nggak enak juga. Dagangnya juga semangat kalau gitu ya. Iya. Oke. Gimana Bang? Terakhir Bang di sesi kita ini? Ya, mungkin Bapak dulu ada himbauan apa Silakan. gitu nanti. Bang. Ya kalau saya singkat aja, ya kalau bukan kita orang Bekasi, siapa? Ya. Kalau bukan sekarang kapan? Kita peduli mempertahankan adat dan istiadat dan budaya Bekasi. Itu yang saya tekankan kepada kita semua orang Bekasi, terutama kepada generasi muda. Jadi benar-benar kita pertahankan adat istiadat, itu juga yang positif, jangan yang negatif. Yang negatif kita buang jauh-jauh. Betul. Ya, Iya. insya Allah ke depan kita akan menjadi manusia yang beradab. Amin. Insya Allah. Bang Oman silakan. Ya, saya lihat Lebaran Bekasi ini jadi memiliki potensi luar biasa gitu loh, Neng Ulfi. Kenapa? Kalau dilembagakan ini menjadi agenda atau event besar, event budaya yang bisa dilakukan di kota dan kabupaten, ya kan? Dan Lebaran Bekasi ini kan pada akhirnya nanti orang bisa tahu bahwa dengan adanya kegiatan Lebaran Bekasi ini makin memperkuat identitas kebekasian yang selama ini orang masih bertanyakan gitu. Iya. Kalau bicara identitas kebekasian kan Bekasi adalah tanah sejarah, Bekasi adalah tempat keberagaman suku gitu kan. Juga Bekasi itu orang yang religius gitu loh. Nah, di sini saya lihat di Lebaran Bekasi selain menguatkan identitas kebekasian juga menggerakkan ekonomi. Karena nanti akan melibatkan UKM kan, UKM dan lainnya gitu loh. Yang penting adalah yang digagas Bapak Damin ini bagaimana membangun kesadaran masyarakat Bekasi Raya ini akan budayanya. Jangan sampai tadi mati obor ya kan, jangan sampai nanti jadi gelandangan di kampung dewek gitu. Iya benar. Iya. Baik. Semoga ini terlaksana dengan baik ya Bang ya. Mudah-mudahan, amin. Amin insya Allah, dan masyarakat yang ada di Bekasi bukan hanya asli Bekasi bisa Bukan. ikut berpartisipasi ya. Baik. Terima kasih Bang Damin. Bang Oman sudah hadir di Dakta. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.